datang di episode terbaru Adu Canda. Ini adalah sebuah program persembahan dari Nyala OCBC NISP. Di sini setiap minggunya akan ada 2 orang komika yang akan membahas topik-topik menarik berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Perspektif mereka akan bakal bikin lu semua ngakak guling-guling, tapi kadang-kadang bikin kesel juga. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai keribetan hidup. Apa aja hal-hal yang bikin kita ribet setiap harinya. Kadang-kadang hidup itu gak sesuai sama harapan kita. Apalagi kalau udah urusan sama keluarga, temen, tetangga. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita panggil ke atas panggung Rais Depok Golden Boy Marasa Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget, terima kasih OCBC NISP mengundang saya. Akhirnya saya bisa bekerja. Alhamdulillah, karena minggu ini jadwal saya kosong melompom. Ya, seenggaknya sebulan ke depan, 2 bulan ke depan aman lah, alhamdulillah. Karena Bang Radit kemarin lagi sibuk di Adelaide. Dia sibuk di Adelaide, gue juga sibuk nungguin dia pulang biar syuting ya. Iya, sibuk buat nungguin dia, Bang pulang Bang biar kerja gitu. Nama gue Rais Marasa Besi, teman-teman. Gue cukup sering di YouTube Bang Radit. Di sini pada tahu Bang Radit ya, tepuk tangan yang kenal Bang Radit. Wah, kenal lah, iyalah. Bang Radit nggak bisa kesini jadi saya, ya kan? Iya. Yang masuk harganya saya emang. Iya, ya. Senang gitu kerja sama Bang Radit karena apa namanya? Yang tadinya soal keribetan hidup tuh jadi nggak ribet-ribet banget karena udah berubah, alhamdulillah. Dalam segi ekonomi lah, dan juga berkat stand up comedy juga sih salah satunya. Karena dulu tuh bisa dibilang gue tuh kalau misalkan dibilang punya enggak, dibilang gak punya banget gitu. Karena emang gak punya apa-apa. Susah kita duit tuh, ya Allah jarang banget ngelihat duit gitu kitanya. Makanya kalau sekarang ya alhamdulillah kayak kita bisa lihat teman-teman lah kayak komik-komik yang sukses kayak Kiki Saputri, Marcel Widianto. Mereka tuh sukses dan alhamdulillah gue sekarang juga udah bisa, yang tadinya pengen beli mobil sekarang hampir beli mobil gue. Masih belum kesampaian sih, makanya OCDC besok-besok ngundang lagi dong. Biar bisa kesampaian mimpi itu. Set, masa mimpi mulu dikata tidur terus gue ya. Ya Allah. Makanya gue seneng lah bisa tampil di sini gitu. Umur gue sekarang 25 tahun teman-teman. Demi Allah. Beneran pada gak percaya kan? Pada gak percaya ya Allah. Beneran umur gue 25 tahun gitu. Cuman banyak yang gak percaya. Bahkan semalam gue habis main Ome TV. Tahu Ome TV kan yang kata skip gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngomong, "Weh bang, abang bapak-bapak bukan?" Lah, "Weh bang, abang bapak-bapak bukan?" Ditanya dulu gitu. Makanya gue sekarang di umur gue 25 tahun yang sekarang nih, gue cita-cita gue simpel banget bang. Gue cuma pengen ngerasain muda di masa muda. Gue gak kesampaian cita-cita gue, ya Allah. Karena kenapa gue bisa bilang muka gue boros ya? Karena waktu itu gue di pinggir jalan tiba-tiba ada abang-abang ojek online nyamperin gue. Terus dibilang gini, "Permisi pak, alamat ini di mana ya?" Dia buka helm ubanan. Maksud gue kayak tuaan lu dah gitu dah. Kok manggil gue bapak gitu. Makanya sebel lah gitu. Ya tapi sekarang alhamdulillah di umur gue yang sekarang gue udah bisa beli apa yang gue mau gitu. Tapi dulu zaman-zaman gue masih susah gitu. Apa ya, nggak bisa kayak anak-anak muda zaman sekarang gitu. Yang dimana Sweet 17 dirayainnya tuh mewah-mewah banget, ya Allah, boros-boros banget. Orang kaya duitnya kayaknya numbuh kali duitnya ya. Emang gak dicari gitu. Bahkan orang-orang sekarang nih, kalau anak-anak muda zaman sekarang, Sweet 17-nya itu saking kayaknya mereka harus yang mewah gitu. Ada backgroundnya, ada bacaan Sweet 17. Terus harus nyewa ballroom hotel, ada MC-nya, ada bandnya. Itu anak-anak zaman sekarang. Gue dulu Sweet 17 cuma ada Wanto, ada Fikri, ada Alul. Kenal gak lu? Gak ada yang kenal kan? Ya itu kayak bocah nongkrong aja gitu. Kalau anak zaman sekarang ada dress code-nya, story enak. Wih lagi Sweet 17, gue kalau lagi story, wih is nongkrong mulu gitu. Kagak bisa gitu makanya. Ya Allah. Makanya apa ya, ya nyokap bokap gue juga seneng lah karena gue ikut stand up. Dan alhamdulillah sudah membantu ekonomi keluarga gitu. Karena gue ini keturunan dari Ambon Medan teman-teman. Bokap gue orang Ambon, terus nyokap gue Medan. Dan nyokap gue punya usaha salon. Yang dimana
lagi ngeluh akhir-akhir ini. Mama gue suka ngeluh kayak, bang, salon mama kok sepi ya akhir-akhir ini ya. Terus gue bilang, emang kenapa mah? Gak tahu nih kok lagi sepi aja. Terus gue tanya, emang di rumah ada siapa? Di rumah cuma ada mama sama papa. Papa di mana? Itu di depan. Sekarang lu bayangin salon kecantikan di depannya ada orang Ambon. Orang datangnya pengen cukur kan, ya ini salon bermasalah nih. Pasti gitu kan ya. Maksud gue jangan di depan ya Allah. Bukan gue tuh kagak kerja di depan mulu gitu. Maksud gue gini, gue bilang sama bapak gue, Pak, lain kali kalau misalkan lagi di salon jangan di depan, di dalam. Biar orang masuk ke salon, set kejebak, ada orang Ambon gak mungkin cabut nih, ya kan? Ya kerimbat lagi gue, gitu jadinya. Enak, jangan di depan gitu. Banyak lah. Ya sekarang juga, udah banyak juga orang-orang yang pengen ikut stand up comedy. Banyak lah, kayak anak-anak zaman sekarang pada pengen nyoba, weh bang lu stand up ya, gimana sih caranya stand up? Ya lucu gitu, ya lucu. Cuman kata mereka enak ya stand up ya, cuma ngelucu-lucu doang. Nah yang mereka gak tahu kan ada resiko gak lucunya ya. Ini kalau gue gak lucu gue panik loh di sini loh, demi Allah loh. Masalahnya kita sendiri bang, kita kalau stand up gak lucu keringet jagung. Biasanya kalau kita tampil nih dapat job stand up, kalau lucu kita pede abis beres tampil makan, ngobrol sama panitia. Faktanya kalau gak lucu kita langsung nanya panitia jalan belakang di mana gitu. Gak enak kita. Makanya jangan stand up lah. Karena menurut gua stand up comedy itu adalah bahasa lain pengangguran teman-teman. Beneran bahasa lain pengangguran. Karena faktanya pengangguran ngumpul di situ jadi satu. Bukan yang ngelamar kerja tapi ngumpul. Karena menurut gua pilihan terakhir pengangguran tuh kalau nggak ojol ya stand up. Kalau nggak sekarang ada juga ojol nggak ikut stand up, banyak banget. Abang-abang ojol dia lagi stand up dia ngeluh, ya Allah orderan gue sepi banget ya, pas tampil juga tawanya sepi bang. Kan jadi kita yang nungguin ya, mana lucunya gitu, mending lu ngorder gitu. Kita juga sebel gitu ngelihatnya. Tapi ya makanya gue bilang gak usah stand up, fana stand up comedy itu fana gitu. Kayak apa ya, aneh-aneh lah, job stand up juga aneh-aneh. Kayak sekarang nih masih enak nih, alhamdulillah ada penontonnya, ada yang nonton, ada yang ngeliat lah gitu. Karena kita sebagai stand up komedian, kita juga harus siap nerima panggung-panggung yang aneh gitu. Banyak lah panggung-panggung aneh. Kayak waktu itu gue pernah stand up di acara musik bang. Di acara musik yang dimana kan harusnya ngejreng tapi ngelucu, aneh kan. Gue tuh panggungnya kecil, inget banget panggungnya kecil. Terus orang lalu lalang dari satu panggung ke panggung lain, jalan dia. Yang gue malesin adalah takutnya gue lagi stand up, bagian set up belum punchline. Dia nyampe sono ngeluh, tuh komik agak lucu ya. Lu tungguin belum punchline gitu. Kan jadinya suzon kan, fitnah jadinya. Maksud gue stay dulu abis set up baru punchline gitu. Dituduh gak lucu gue. Itu di acara musik. Gue juga pernah stand up di kolam renang. Kolam renang tempat orang ngadem disuruh ngelucu. Gue stand up kolam renang, inget banget gue. Jadi posisinya gak kayak tadi. Kalau di sini enak. Ada hostnya di present. Ini dia Rais, enak. Gue demi Allah di kolam renang gak ada MC-nya bang. Cuma ada stand mic begini doang. Panitia dari samping, bang ayo maju, begitu. Kayak nyuruh bocah-bocah habis mandi kayak sono main Mendelman gitu. Majulah gue ke depan, ke tengah-tengah set. Gue ngambil mic-nya kayak abang-abang cekson gue. Dek. Ya udah gue mulai stand up gue. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ibu-ibu nyaut, cakep. Dikata pantun salam gue, ya Allah. Cakep katanya. Niki bukan acara Facebooker dah, nggak ada cakep-cakepnya. Ya udah gue sebagai stand up comedian gue berusaha profesional, gue tetap tampil gitu, tampil aja ya udah gue bawain materi-materi yang udah gue siapin. Tampil lah gue, tampil. Di tengah tampil, penampilan gue, ibu-ibu yang sama nyaut lagi. Bang kalau nggak lucu berenang aja. Bu, jangan gitu dong, gue jadi berenang kan. Jadi berenang gue. Usul bagus nih gue bilang, berenang asik kayaknya deh. Aneh, panggung stand up aneh-aneh, makanya harus siap gitu jadi stand up komedian di panggung-panggung yang aneh gitu. Gue juga pernah lagi waktu itu. Ini di daerah mana? Kalau nggak salah di daerah Bogor. Ini udah lama sih kejadian, daerah Bogor dan tempatnya itu gue di mall. Di mall ya. Tapi mallnya tuh mall yang sepi banget bang, terkenal sepi di Bogor. Bukti sepinya adalah kalau lu beli headset, lu nawar, abang langsung iya bang gitu. Nggak ada negosiasi, langsung iya deh gitu. Sepi banget. Itu gua stand up di sana beneran di lobby mall yang dimana tempat orang lalu lalang masuk keluar mall. Gue stand up di situ di acara launching handphone. Inget banget gue. Saking ingetnya gue tahu banget yang nonton gue security 7 sama pot bunga 3. Ini mah ada orang nih pot bunga 3 bang.
Gimana cara ngehibur klorofil? Gimana cara ada daun? Daun ketawa gimana adanya kan janda bolong doang adanya kan. Pohon janda bolong ada. Daun ketawa nggak ada loh. Itu security juga 7 kagak ngumpul, mencar. Tatapannya ngeliat gue kayak itu bocah ngapain ya? Stand up Pak gitu. Ya udahlah. Mau gimana maksud gue pada saat itu jujur gue nggak pengen ngambil jobnya karena gue tahu di lobby mall pas lagi gue taruh harga buang yang dimana gue taruh harga segini nggak mungkin diambil diambil. Ya udahlah berangkatlah gue ke sana. Tampil terus tiba-tiba karena itu di lobby mall ya tiba-tiba ada satu bapak-bapak nyamperin gue datang ngedeket gue udah seneng nih alhamdulillah ada yang nonton ngedeket nepok gue bang handphone ini berapa saya bukan SPB Pak saya bukan SPB tapi kalau yang ini 2,5 juta nih bluetoothnya bagus gue gituin untung udah riset ya Allah nyebelin job stand up tuh nyebelin banget sumpah nyebelin banget lah gitu tapi ya tadi gue bilang gue tuh keturunan Ambon cuman mungkin kalian bingung kenapa lu orang Ambon tapi kayak Betawi gitu karena ya faktanya gue lahir dan gede di Jakarta jadi ribet nih hidup gue tuh ribet banget karena gue punya darah Ambon jadi stereotip Ambon tuh nempel sama gue buktinya adalah karena teman-teman gue sekitar tahu gue orang Ambon pas lagi kecil zaman-zamannya suka tawuran teman-teman gue bilang lu kan Ambon sono maju paling depan set gue bilang dikata orang Ambon nggak bisa meninggal kali ya aneh-aneh banget orang dah sono maju paling depan set maksud gue orang Ambon kalau kebacok juga kesakitan bang nggak ada yang orang bacok set saya Ambon saya kesenengan nih lagi bacok lagi nggak ada aneh-aneh banget ya Allah terus gue juga karena punya darah Ambon sering banget nih dapat pertanyaan yang ini bukan pertanyaan sebenarnya tapi nyebelin pengen gue tampol takutnya tuh kan bener kan orang Ambon suka mukul enggak pertanyaannya gini lu kan orang Ambon pada situasi apa orang Ambon panik sebel gak lu bang ditanya gitu bang ini gue jawab aja nih demi Allah pada zaman COVID pas awal-awal gue swab nunggu hasilnya panik loh panik gue beneran gara-gara darah Ambon doang ya ampun. Tapi sekarang ya alhamdulillah gue udah mulai alhamdulillah beli rumah sekarang gue di Depok karena stand up. Boleh tepuk tangan untuk stand up teman-teman. Stand up komedi mengubah hidup orang benar sekali. Depok malu sih sebenarnya. Karena kalian sadar gak sih dengan kehadiran Depok sekarang Bekasi lebih baik ya? Ya gak sih? Padahal dulu Bekasi suka bercandain, dicengin. Bekasi itu luar planet, Bekasi luar angkasa. Dengan ada Depok di luar nalar bang. Hal-hal yang gak masuk akal tapi masuk akal di sana loh. Apa? Babi ngepet pertama rame, mentang-mentang rame lanjut part 2 kemarin. Mentang-mentang rame lanjut lagi part 2. Terus ada lagi apa lagi? Lampu merahnya angkanya maju. Ya ampun. Kita nggak tahu detik keberapa loh. Kita maju kita nggak tahu detik keberapa nih. Udah gitu gara-gara kita nggak tahu diiringi lagu wali kotanya nyanyi. Ini selera musiknya Pak. Selera musiknya loh. Ya karena gue orang Depok. Ada juga berita yang dekat rumah gue nih. Kok bisa kejadian ya? Beritanya gini. Di dekat rumah gue demi Allah lo boleh cek ada beritanya. Ada preman ditusuk tukang buah. Aneh banget gak? Aneh banget gak sih? Kan lu premannya. Kok lu yang ditusuk sih? Gue curiga emang jangan-jangan ya emang premannya pakai kemeja yang gambar semangka tau gak lu? Lah semangka zup gitu kan. Darahnya keluar merah seger ini mah gitu. Anil Depok bro, masuk akal semuanya bro, semuanya bisa kejadian. Nggak ada yang enggak di Depok, pasti iya gitu. Depok Pride. Tapi ya itu di Depok lah. Tapi gue sekarang semenjak stand up comedy juga, apalagi sekarang lagi tren-tren dark jokes yang di mana-mana kayak sekarang apa-apa. Kalau kita stand up comedy kayak Bang Rais, dark jokes dong. Orang gitu maksud gue. Apalagi semenjak adanya TikTok nih. Di TikTok ada jokes yang nyebelin gitu. Lu tau gak sih kayak Bapak kok ditanam itu bapak apa? Ubi. Ya ampun. Astagfirullahaladzim kan, iya bang ya? Astagfirullah kan? Ini anak-anak durhaka banget nih orang-orang begini nih. Gue ngeliat gitu ya Allah nih bocah pada kagak ada attitude banget ya. Maksud gue gini, gue kasih tau nih, dark jokes itu udah ada lama di Indonesia. Bahkan pernah muncul di TV Indonesia loh. Kalian boleh cek, ini di acara Empat Mata. Lu boleh cek di YouTube masih ada. Waktu itu bintang tamunya Sumanto bang. Beneran, Sumanto. Diperiksa nama Mas Tukul, ini dia Sumanto. Home bandnya nyanyi lagu apa? Kamu makannya apa? Logis gak? Sumanto keluar sambil senyum. Untung cuman senyum ya kan ya. Coba lo bayangin kalau jawab kamu. Nah gimana? Satu studio bubar dong. Ya kan? Lagi maksud gue gini. Home bandnya dari sekian banyak lagu di Indonesia, kenapa milih lagu ini loh?
Dan liriknya pertanyaan lagi. Kalau gue jadi vokalis home band ya gue bakal bukan pertanyaan, himbauan gue kalau himbauan gue bener dah. Mungkin kalian ngiranya sampai sini aja, enggak. Udah beres tuh. Duduklah beliau. Mas Tukul juga duduk. Pertanyaan pertama kayak biasa, kembali ke laptop. Pertanyaan pertama kayak gini. Mas Sumanto, tadi sebelum kesini makan apa? Ditanya lagi, ya Allah, sepenasaran itu. Untung Mas Sumanto menjawabnya sambil bercanda, dia sambil ketawa gitu kayak makanan udah habis kok ditanya-tanya. Sumpah bang, dari saat itu sampai detik ini gue demi Allah nggak tahu Sumanto makan apa bang. Nggak tahu gue, mungkin aja kayak di TV-TV lain nasi kotak ya kan, nasi kotak kan dibuka lauknya nasi sayur sama anak magang. Terima kasih gue Rais teman-teman, terima kasih banyak. Sadis, sumpah lucu banget lu Bang Rais. Walaupun jokes lu itu bikin perpecahan antara Depok sama Bekasi makin parah. Nah, harusnya kita itu bersatu melawan Tangerang. Nah, oke. Sekarang masih ada satu komika lagi yang gak kalah lucu. Langsung aja kita panggil ke atas panggung. Ical, bukan underage. Kate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau beta bagaimana sih dia? Lupa gua. Kalau Ose tanya Ose siapa? Ose jawab apa? Ose besen IBCB. Gua lupa ya. Rais, menurutku kok Rais, kau itu harusnya berterima kasih sama OCBC, NIPD, NID, apa sih bang? INSP. Rais, kalau menurutku nih Rais, kau itu harus berterima kasih sama OCBC, NISP ini, Is. Parah, masa kau tidak ada berterima kasihnya, Is? Kau sudah diundang di sini, ya Allah. Kalau saya masa ini, OCBC sekali saya bro. Sorry nih bro, ya Allah. NISP-nya itu I-nya itu Ical Kate bro, ya Allah. Belum sampai situ bro, biarpun kau kaya Is, kalau uangmu kau tidak simpan di bank OCBC, ya Allah. Bro, ngomong bro, bro. Ini debit, ini kartu kredit, ini orang yang ngutang ini nih. Parah bro, ya Allah, sini OCBC sekali bro. Dulu itu waktu saya SD bang. Waktu kecil itu. Iya betul. Waktu kecil tante, betulan. Waktu kecil itu SD tuh kira-kira kecilku bagaimana ya? Nah segini. Dari dulu saya itu sudah punya cita-cita kalau besar saya mau kerja di OCBC NISP. Cuma karena belum besar-besar kasihan. Makanya cita-cita aku itu sekarang ada 2. Jadi besar dulu baru jadi pegawainya. Cuma setengah mati begitu kalau orang KT kerja di bank begitu. Kerja di jadi teller saja susah sekali betulan. Meja teller itu tinggi sekali. 1 meter lebih begitu ya. Ampun tinggiku saja 1 meter kotor. 1 meter kotor. Bayangkan itu kalau kolam berenang itu saya sudah tenggelam. Kau bayangkan itu meja teller itu kotak. Diisi air beneran tenggelam itu. Belum ada yang pernah tenggelam di meja teller kan. Sudah saya betulan. Sedangkan mau antri saja begitu di bank. Di teller begitu setengah mati. Kadang juga tidak kelihatan ketutupan sama pulpen. Susah betulan, kadang ketutupan sama tisu. Kadang itu juga kalau kita sudah antri di depannya orang, mana itu orang tinggi sekali begitu kan. Itu muka aku itu sejajar sama belakangnya bang. Sejajar sama bokongnya bang. Bayangkan dia itu kalau kentut saya tidak bisa kemana-mana bang. Kanan kena, kiri kena, ya ampun. Terpaksa saya hirup. Setelan sudah itu bang, betulan. Maksudnya tuh saya ini juga sudah tua begitu. Umurku 28 tahun. Sudah 30 malah ini. Ya 30
Oktober ini 30. Cuman saya itu kasihan, ya Allah, banyak sekali yang anggap saya itu anak kecil, tante. Banyak anggap anak kecil. Tadi saja mau masuk ke OCBC ini, kasihan. Mau masuk ke OCBC. Permisi Pak, ditahan sama Pak Satpam. Maaf deh, di dalam tidak boleh jualan tisu. Ya, bintang tamu Pak, bintang tamu, kasihan. Saya ini stand up komedian loh ini, ya Allah. Banyaknya uangku saya simpan di OCBC NISP ini. Kalau kata itu orang saya pukul betulan. Untung dia tinggi begitu kan. Mau pukul mukanya kena perutnya. Susah begitu. Banyak sekali begitu kejadian saya dianggap anak kecil sama orang. Tidak tahu kenapa. Saya tadi mau ke sini tuh naik ojek. Naik ojek online begitulah. Cuma kan saya ini kan walaupun saya sudah tua. Masih ada tuh sifat-sifat kekanak-kanakanku. Jadi kayak kalau dibonceng itu kena angin sedikit tidur. Kena angin sedikit tidur. Malah kadang saya tiup sendiri mataku itu suka tidur Bang. Betulan. Akhirnya nih bapak-bapak ojek tuh dia bilang, "Adek, gak mau di depan aja?" Akhirnya saya di depan teman-teman. Senderan di speedometer. Kadang dia sambil pegang satu tangan begitu. Kadang juga disuruh menghadap ke depannya pakai gendongan bayi. Cuma kalau kita naik ojek online itu ya bagaimana? Cuma kadang kita dapat kesialannya tuh bau ketek begitu. Kalau yang orang normal itu mungkin dibonceng itu masih yang kelihatan itu jalan di depannya begitu kan. Biasa motor agak tinggi belakangnya begitu kan. Nah itu kalau kita di belakang, orang normal di belakang, yang dia lihat itu jalan. Di bawah sini itu kepalanya tukang ojek. Saya betul, tidak ada begitu, ya Allah Akbar, pas di belakangnya. Mana ini supirnya, Allah, drivernya bau ketek. Jadi kan dia kan di depan, saya di belakang. Jadi otomatis sirkulasi udara itu langsung ke belakang. Pas di hidungku begitu. Ini keteknya abang gojeknya kan. Saya pas di belakangnya gitu. Jadi kayak kadang ke kanan ini keteknya juga, ke kiri ketek semua begitu. Maksudnya setengah mati. Itu yang motor. Maksudnya juga yang diperhatikan, tolong ini abang-abang driver online yang mobil begitu toh. Kalau bau ketekmu, kalau minta tolong tidak usah kasih menyala AC. Karena itu kan kau menyetir begini toh. AC itu dari sini, kiri kanan. Ketekmu itu bau sekali, sumpah ya Allah. Tadi saya dari bandara mau tidur, jadi tidak tidur saya betulan. Dia kan bawa mobil begini, sirkulasi udaranya ke belakang. Dia tanya lagi, "Bang, ini AC-nya mau didinginin lagi enggak?" "Enggak, ketekmu saja mendingan. Ketekmu saja, operasi ketek. Tolong." Allahu Akbar, setengah mati betul. Maksudku saya juga sudah umurku itu sudah 30 tahun begitu. Cuma betulan saya tuh sedih begitu teman-teman. Karena saya tuh dianggap anak kecil sekali begitu. Bayangkan saya itu sudah 3 minggu itu saya tidak sholat Jumat. Karena saya tuh kalau ke masjid selalu diganggu anak kecil, sumpah. Sumpah itu, ya Allah, ini anak kecil brengsek memang anak kecil ini. Maksudnya kayak apa ya? Ya Allah. Saya itu musuh utamaku itu anak kecil betulan. Ya Allah, ini saya lagi sembahyang ini tuh. Khusyuk ini tuh, maksudnya kita itu sudah tua. Apalagi yang dikejar selain uang, ya itu ibadah begitu kan. Ya kita sembahyang ya khusyuk begitu. Pas lagi khusyuknya begitu, ada anak kecil di sampingku. Tahu-tahu dia bilang apa, Bang? "Ya Allah, tidak usah terlalu serius sekali, bro. Kita ini masih anak kecil." Ya maksudku saya ini sudah tua, saya mau jelaskan juga, cuma saya sudah sementara sembahyang ibadah begitu kan.
Habis itu dia selalu mencoba untuk mengganggu. Dia injak kakiku. Yang anak kecil biasa main injak-injak kaki begitu. Iya. Iya. Ya kan saya kan sudah tua begitu, jadi saya kayak ya Allah jangan dulu, kasihan kau ganggu saya. Kalau mau nantilah pas rakaat kedua. Setengah mati betul, karena maksudnya karena saya kalau di belakang itu suka diganggu anak kecil tuh. Makanya saya tuh suka maju ke saf-saf depan. Ada yang kosong sama maju, yang kosong sama maju, kosong. Pak Imam, Pak. Enggak, Bapak aja, Pak. Enggak, katanya sudah tua. Enggak, Bapak aja. Cuma ada saja ini orang tua ini. Selain anak kecil, orang tua juga saya jengkel. Bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini sumpah menyebalkan. Ini mukanya kayak itu, abang itu tuh. Botak lagi dia. Jangan-jangan abang itu memang betulan. Tapi ganteng kok bang. Aman pak. Itu bosnya ya bang ya? Maaf bang, ada kartunya tadi saya pinjam ini. Maksudnya saya itu tidak masalah kau itu bagaimana kok. Maksudnya saya lagi sembahyang di saf depan biar khusyuk begitu tuh. Sembahyang sama orang tua. Diangkat di batang leher. Betulan kayak angkat kucing basah begitu. Dek ngapain kamu di depan? Di belakang aja kamu. Di belakang lagi saya bang sama anak-anak yang tadi itu. Yang tiada, ya Allah anak dajal itu. Di belakang lagi saya kasihan. Mereka ceng-cengan nama bapak. Betulan bang, ceng-cengan nama bapak. Mansur. Agus. Langkong. Maksudnya kan saya ini sholat Jumat biar dapat pahala. Orang-orang sholat Jumat pulang-pulang dapat pahala. Saya itu kasihan pulang sholat Jumat. Apa nama bapaknya mereka? Emang ampun ya Allahu Akbar. Anak kecil menjengkelkan. Maksudnya ini anak kecil dia tidak tahu kan saya ini sudah tua. Saya ini biar tua-tua begini. Saya ini Allah pendek-pendek. Saya ini tulang punggung keluargaku. Betulan. Bayangkan bapakku saya belikan rokoknya. Saya kasih modal usaha. Adekku laki-laki kuliah, saya biayai kuliahnya. Dan asal kamu orang mau tahu, mereka berdua ini normal. Maksudku tidak ada kah malu-malumu begitu dibiayai orang kate. Bapakku ini kepala rumah tangga. Betulan cuma kepalanya yang kerja bang. Di depan rumah sore-sore lihat tetangga kanan kiri begitu. Betulan kepalanya yang kerja. Ya ampun. Ada lagi satu adekku. Adekku ini cewek. Dia ini dulu waktu SMP itu kate juga lah bisa dibilang. Pendek juga. Sama kayak saya lah begitu. Nah sekarang dia sudah kuliah. Dan yang biayai kuliahnya siapa? Saya. Dengan uang yang ada di OCBC NISP. Ya Allah, maksudnya. Dan sekarang dia itu tinggi. Dia lebih tinggi daripada saya. Dia itu kan saya 1 meter kotor. Dia 1 meter bersih lah. Agak tinggi memang dia. 1 meter kau. Cuma maksudku begini, kenapa kau tinggi begitu kan? Harusnya kau itu kate juga lah. Biar sama-sama kita biayai keluarga ini nih. Tidak guna ini. Nyebalkan. Wah, tapi sekarang kan saya tuh lagi sering-sering bikin konten juga toh. Mamaku ini saya suka ajak bikin konten begitu kan. Cuma kadang-kadang mamaku ini dia juga suka ngelunjak. Kan dia maksudnya kau bantulah anakmu ini bikin konten biar dapat uang untuk keluarga. Mamaku sekarang kalau saya ajak bikin konten sudah minta budget. Sudah kasih red card. Sudah ada ridersnya. Make upnya harus bermerek. Ya Allah mama. Untuk mamaku, saya sayang tapi dia. Boleh tepuk tangan untuk mamaku. Maksudnya saya itu juga kesal begitu karena mall-mall sekarang ini itu tidak tahu kenapa urinoirnya itu semakin tinggi teman-teman. Tempat buang air kecilnya laki-laki itu tinggi sekali, sumpah. Iya lagi kan betul kan bang?
Bayangkan saya tuh kalau kencing di tempat mall-mall itu suka ngompol. Begini bang, flash diskku kan di bawah ini. Flash disk 2 giga. Masih baru-baru begitu kan. Kalau agak tipis dia hard disk. Gemes. Iya betul bang, gemas. Lionel Messi lah dia. Terus kan maksudnya di bawah begitu. Urinoirnya itu tinggi sekali. Sampai di perutku. Tidak sampai dong. Bahkan mau jinjit sekalipun itu tidak akan sampai teman-teman. Jadi cara mengakalinya yaitu mundur 3 langkah. Terus dikeker baik-baik begitu. Diteropong. Persis begitu, sumpah. Akhirnya tuh orang yang di samping itu kadang-kadang suka pancar begitu, suka kena airnya gitu kan. Anak gue. Sudah begitu bukan cuma sampai situ teman-teman. Ada penghalangnya. Penghalang buang air kecil itu lebih tinggi lagi. Itu sedadaku. Penghalangnya itu ukurannya memang agak besar, memang tidak muat lah begitu. Begini besarnya tuh penghalangnya itu. Ada ujungnya begitulah itu. Perempuan tidak mengerti nih. Kalau dia mengerti berarti patut dicurigain, dia ngapain kau di toilet cowok? Hah? Begini bang, betulan bang. Begini agak beginilah besarnya tuh tatakannya itu. Tatakan flash disk lah misalnya. Baru itu tinggi bang, sejajar kayak di atas perutku sini lah. Tidak jadi saya kencing bang. Saya cuma buang ludah. Karena lebih cocok jadi tatakan dagu. Ada lagi satu tempat yang anak kecilnya gitu kan. Urinoir kecilnya. Wah bagus nih, kan memang dia cuma satu begitu. Jadi kadang memang harus antri atau bagaimana begitu kan. Akhirnya saya coba lagi kosong. Saya cobalah buang air. Pas buang air ada anak kecil. Memang ini anak kecil ini memang brengsek ini. Tidak, jengkel sekali begitu. Dia tiba-tiba di sampingku. Permisi bang, join ya. Satu urinoir lah ini join. Kan saya sudah mau di ujung, sudah mau begini-begini. Baru dia masuk. Pas dia masuk dia buka, flash disknya lebih besar. Jadi minder saya bang, nggak kencing saya betulan. Menyebalkan sekali memang anak kecil ini. Makanya itu anak kecil itu memang apa ya? Tagline-nya apa nih? Memang menyebalkan yang anak kecil ya. Karena yang tidak menyebalkan itu hanya OCBC NISP. Itulah closingnya. Terima kasih, saya Ical Kate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang deh, kalau ngebahas keribetan hidup, nggak ada habisnya. Ada aja dalam hidup kita yang selalu bikin ribet. Tadi, Bang Rais cerita soal kalau jalan kemana-mana suka dikira umurnya lebih tua daripada seharusnya ya? Benar. Gimana tuh bang? Enaknya diapain tuh orang yang kalau kayak gitu bang? Nggak, sekarang gue emang udah biasain kalau ada bapak-bapak salim sama gue. Jadi gue biasain Pak salim. Biar terbiasa aja, menjiwai gue jadinya. Tapi kalau ngomong kita berdua doang nih bang. Ada teman saya. Ada teman saya. Ini bukan ganjelan pintu, mohon maaf. Ini orang. Batu bata ya. Karena biasa itu kadang tong sampah kadang-kadang juga. Nah kalau abang Ical, ya. Lalu kebalikannya kayaknya bang. Saya malah mau dianggap dewasa begitu. Anggap dewasa. Kalau nonton film nggak bener. Bukan, maksudnya dianggap orang tua begitu, kan dianggap anak kecil. Iya. Tapi daripada kita nyalahin pendapat orang, betul. Mendingan kita nyalain aja One Mobile di OCBC NISP. Banyak kelebihannya bang. Mau transfer bisa, mau bayar pakai kris bisa, investasi bisa juga. Mau ngapain aja yang lain-lain di One Mobile semuanya bisa. Sampai di One Mobile ini bang, ada namanya fitur minta dana. Tadi kan abang cerita tuh, ada orang ngutang. Benar. Nah ente kirim aja bang langsung linknya ke dia. Nanti dia langsung lihat
Nah, gue bayar deh nih. Ah, keren. Bang Rais sudah nagih-nagih mulu Keren, ya. keren. Oke, nah ini udah akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari gua, sampai ketemu di episode Adu Canda berikutnya. Sebelum pamit, gua ada pantun nih buat kita semua. Apa tuh? Makan ikan asin sambil naik sepeda. Nyusahin aja lu pada. Gua Moko. Gua Rais Marasa Besi. Saya Icel Kate. Pamit undur diri dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube Bang OCBC NISP. Sekian dari gua, sampai ketemu lagi di episode Adu Canda berikutnya.